Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fidora selaku moderator pada presentasi kami kali ini. Di video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani SDMkom. Baiklah, langsung saja di sini kami akan membahas mengenai analisis uji two-way ANOVA pada aktivitas mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Bisa kita lihat di sini terdapat konsep dasar uji two-way ANOVA, yaitu yang pertama itu uji two-way ANOVA bertujuan untuk mengetahui atau tidaknya perbedaan antara kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel. Nah, kemudian uji two-way ANOVA ini juga disebut dengan uji two-way dua faktor. Uji two-way ANOVA ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Selanjutnya yaitu syarat dilakukannya uji two-way ANOVA, yaitu sampel berasal dari kelompok independen. Kemudian variabel bersifat non-metrik atau data kategori. Selanjutnya nilai residual standar berkontribusi normal. Itu varian data antar kelompok harus homogen. Dan yang terakhir yaitu variabel dependent data kuantitatif. Nah, itulah tadi syarat dilakukannya uji two-way ANOVA. Kemudian di sini kami ada beberapa pertanyaan di dalam Google Form yang kami sebar, yaitu yang pertama itu seberapa sering ketika Anda mengunjungi laboratorium, kemudian seberapa sering Anda mengunjungi perpustakaan, dan yang terakhir yaitu seberapa sering Anda belajar di Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai lebih lanjut tentang uji two-way ANOVA. Di sini kami mengumpulkan data, yaitu lebih dari 50 data. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah hasil dari data yang kami sebar melalui Google Form. Dan ini hasil dari SPSS-nya. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai analisis uji two-way ANOVA. Berikut penjelasan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Pani Monika akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kami tersebut. Bisa dilihat hasil SPSS-nya. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa pembahasan yaitu mengenai uji normalitas. Pada kriteria pengujian uji normalitas, terdapat jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Bisa kita lihat, setelah menguji dengan menggunakan aplikasi SPSS, di sini kita menghasilkan nilai signifikan yaitu 0,060, yang artinya jika nilai tersebut besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Randy Febriana ingin melanjutkan pembahasan.
yaitu kriteria pengujian homogenitas. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka varian data tidak homogen. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka varian data homogen. Di sini bisa kita lihat hasil yang kita dapatkan dari pengujian ada 0,89, maka data tersebut termasuk dalam varian data homogen. Yang kedua, hasilnya 800 lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Yang ketiga ada 798, yang artinya lebih besar dari 0,05, termasuk data homogen. Dan yang terakhir di sini ada 0,65, maka artinya data tersebut termasuk dalam varian data homogen. Baiklah teman-teman, di sini saya bernama Sri Jayanti akan melanjutkan pembahasan yang mengenai materi kami tersebut. Bisa dilihat di sini hasil output SPSS yang sudah kami uji. Nah, sebelum saya melakukan integrasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian uji TUE ANOVA yang pertama, yaitu di sini jika nilai signi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan pada aktivitas mahasiswa belajar di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang kedua itu jika nilai signi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan pada aktivitas mahasiswa belajar di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, selanjutnya, untuk kesimpulannya, yaitu setelah mengetahui yang tadi, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji TUE ANOVA. Dan untuk analisis output pertama, yaitu nilai signi sebesar 0,000, yang ini, yang baris ketiga, itu nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Oke. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan aktivitas mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang kedua, selanjutnya itu nilai signi sebesar 0,772, yang ini, baris keempat ini, 0,727, itu nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan aktivitas mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang terakhir, yang ketiga, nilai signi sebesar 0,009, yang ini, 0,009, itu nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka, bisa disimpulkan bahwa ada interaksi antara aktivitas mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai kriteria pengujian uji TUE ANOVA dari saya. Selebihnya, jika ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih.